Baik, ayo kita lanjutkan sekarang ke PPH. Halo, kita lanjutkan ke PPH yuk. Saudara-saudara, kita belajar pajak penghasilan sekarang. Yang namanya penghasilan itu ada banyak bentuknya ya. Apa aja? Gaji, royalti, bonus, hadiah, dividen, warisan, imbalan, apapun itu bentuknya. Undang-undang PPH, masih ingat nggak pertemuan pertama yang ada hukum pajak material dan formal? Itu undang-undang PPH itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa ya? Tahun? Oke, thank you. Ini rajin nyatat emang, tulisannya bagus ya. Ada stabilo-stabilonya ya kadang ya. Ada beberapa saya lihat. Ya. Undang-Undang 36 tahun 2008. Membuat kelompok penghasilan 4. Jadi ada banyak penghasilan, tapi dikelompokkan oleh UU 36 tahun 2008 itu menjadi 4. Ada penghasilan yang sumbernya dari usaha atau pekerjaan bebas. Dari usaha itu berarti saya jualan barang atau jualan jasa. Itu berarti penghasilan saya dapat dari usaha. Apa bentuknya kira-kira? Ya jualan barang, harga jual, itulah penghasilan yang berasal dari usaha. Mau jual barang kek, mau jual jasa kek. Nah, untuk pekerjaan itu dibagi 2. Ada yang namanya pekerjaan bebas, ada namanya pekerjaan terikat. Pekerjaan terikat itu paling gampang pokoknya kerja di orang. Kayak saya kerja di orang loh ini. Kerjanya ke siapa? Ke Petra. Saya kerja di orang, berarti penghasilan saya lebih banyak saya dapat dari pojok kanan atas ya. Kotak yang kanan atas. Tapi kalau saya akuntan, di rumah saya buka kantor jasa akuntansi. Atau saya buka kantor konsultan pajak. Penghasilan yang saya dapat dari kantor tempat saya dapat uang tadi itu pojok kiri atas. Namanya pekerjaan bebas. Bisa bedain ya, pekerjaan itu ada yang terikat. Terikat itu artinya ya gampangnya ya, kerja di orang wes. Ada bos saya. Tapi kalau saya pulang rumah buka usaha sendiri, dari keahlian saya, terkait profesi saya, itu namanya pekerjaan bebas. Kira-kira apa bedanya usaha dan pekerjaan bebas? Mereka ada di kotak yang sama, tapi apa bedanya kira-kira? Kalau usaha tadi itu dari apa? Jual barang atau memberi jasa. Terus bagaimana membedakan dengan pekerjaan bebas? Pekerjaan bebas itu yang dari contoh saya tadi, itu cenderung ke barang atau jasa? Jasa. Oke, sekarang berarti kita sempitkan. Bagaimana membedakan jasa yang masuk usaha dan jasa yang masuk pekerjaan bebas? Kata kuncinya gampangnya kayak gini. Kalau jasa itu tidak butuh sertifikasi, kalau jasa itu tidak butuh tidak butuh lisensi, ya, tidak butuh validasinya pemerintah, itu usaha. Tapi kalau jasa itu butuh dinyatakan oleh pemerintah, Agustoli adalah akuntan bersertifikat, Agustoli adalah konsultan pajak bersertifikat. Nah itu berarti apa? Pekerjaan bebas. Sewa butuh nggak lisensi? Kamu punya mobil, kamu sewain ke orang. Nggak perlu. Kalisari itu penghasilan dari apa? Dari usaha atau pekerjaan bebas Kalisari itu? Usaha jasa. Karena jasa sewa bukan jasa yang perlu sertifikasi. Tapi kalau saya dokter Agustoli, ya, Dokter Agustoli, saya kerja di rumah sakit Delta Surya.
Itu penghasilan saya dari mana sumbernya? Pekerjaan bebas. Saya kerja di rumah sakit Delta Surya, Sidoarjo. Terikat, tapi kalau pulang rumah, saya buka praktek sendiri, itu berarti saya melakukan pekerjaan bebas. Karena dokter itu kan harus ada lisensi ya. Nggak boleh sembarangan praktek dokter. Akuntan harus bersertifikat, konsultan pajak harus bersertifikat. Ada pertanyaan dulu jadi ada banyak bentuk penghasilan, tapi ini kelompoknya ya. Saya tanya sekarang, apa contoh penghasilan dari pekerjaan terikat? Gampang. Apa bentuk penghasilan yang masuk kelompok pekerjaan terikat? Yang paling gampang ditemui adalah gaji, itu contoh penghasilan yang kelompok pekerjaan terikat. Dapat bonus, ya, dapat apapun pokoknya dari kantor itu masuk pojok kanan atas. Kalau pekerjaan bebas, apa contoh penghasilannya? Ya mirip kayak jual barang atau beri jasa kan. Omset kita itulah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Bisa bedain ya, pekerjaan bebas, pekerjaan terikat, dan usaha. Utamanya usaha yang jasa ya, kalau barang kan jelas ya jualannya jualan barang. Kita belum ngitung loh, ini masih mengelompokkan penghasilan. Kalau yang ini kira-kira bentuknya apa ini penghasilan yang pojok kiri bawah? Ya saya punya aset, aset itu saya berdayakan, aset itu saya gunakan supaya dari aset itu dapat duit. Asetnya bisa apa saja, uang, aset saya uang, berarti kira-kira penghasilannya apa dari uang bisa saya dapat? Bunga. Karena saya pinjamin ke orang, orang bayar bunga. Bunga itu penghasilan. Bunga itu adalah penghasilan dari modal atau investasi. Kalau uang saya belikan saham, berarti saya dapat apa? Bukan sahamnya penghasilannya, tapi saya dapat, kalau saya punya saham itu biasanya dapat apa tiap tahun? Dividen, pembagian keuntungan ya, itu penghasilannya dari modal atau investasi. Kalau sewa tadi saya sudah sempat sebut ya, itu dari mana sih? Kalau saya dapat uang dari sewa, kotak mana dia yang tepat? Usaha, investasi, atau pekerjaan terikat atau lain-lain? Tadi kan Bapak sudah kasih contoh itu dari usaha. Iya, karena tadi contohnya adalah perusahaan bus Kalisari. Yang memang core bisnisnya apa? Sewa. Kalau sewa itu bagian dari core bisnis, berarti dia yang dari usaha. Tapi mungkin nggak saya jualan elektronik, tapi saya sewain mobil box saya? Bisa aja kan? Kalau itu yang terjadi berarti sewa dari mobil box kan bukan usaha utama. Berarti sewa dari mobil box masuk yang bawah. Tapi jualan barang elektronik masuk yang atas. Jadi untuk modal atau investasi itu intinya gini, saya dapat penghasilan tapi bukan dari core bisnis. Kalau core bisnis saya memang pinjam meminjam uang, berarti saya bank, ya, berarti saya masuk yang atas. Tapi kalau pinjam meminjam uang itu hanya apa ya, sampingan dibandingkan core bisnis, berarti saya yang bawah. Bisa bedain ya, Anda buka bank. Bank itu memang core bisnisnya apa? Meminjamkan uang kan, pinjam meminjam uang kan, berarti Anda dari usaha. Tapi kalau Anda tadi elektronik, ada kelebihan duit, diinvestasikan ke orang, diinvestasikan beli saham, berarti yang kiri bawah. Kalau ada penghasilan lain yang nggak bisa diidentifikasi dengan cara 3 tadi, ya sudah, gampang aja. Ini yang disebut residual, ya, sisa. Pokoknya dia nggak bisa masuk dari atas, masuk 3 yang atas, ya udah itu dianggap lain-lain. Warisan itu dari apa? Penghasilan sumber dari apa? Dari pekerjaan, berarti tiap hari kamu berharap dapat warisan ya? Wah itu kan enggak mungkin ya. Itu investasi Pak, ya. Berarti kamu berbakti ke orang tua itu menganggap investasi supaya dapat balas jasa, itu kan juga nggak baik. Berarti warisan itu apa? Lain. Tapi itu penghasilan loh ya. Hati-hati, yang sedang kita bahas ini apa sih namanya? Sumber penghasilan. Apakah itu kena pajak atau enggak? Apakah itu kena PPh atau enggak? Belum saya bahas. Makanya tadi saya sebut warisan. Warisan itu penghasilan, sumbernya dari lain-lain. Apakah warisan kena PPh? Enggak kena.
Tapi kan dia tetap penghasilan. Saya masih bahas sumber penghasilan. Saya belum ngomong dia kena pajak atau enggak loh ya. Hibah, orang tua saya kasih mobil. Bedanya hibah warisan itu yang memberi biasanya kalau orang tua ya, itu masih hidup. Kalau sudah tidak ada itu warisan namanya. Atau saya dapat bantuan mobil atau duit dari pihak lain, itu hibah namanya. Hibah itu enggak bisa masuk di 3 ini, tapi masuk di bawah. Apakah kena pajak? Umumnya enggak kena pajak. Tapi kan dia tetap apa? Penghasilan. Masalah dia kena atau enggak nanti belakangan kita bahas. Ada diskusi enggak penghasilan apa yang masih bingung masuk di kotak yang mana? Minggu lalu kripto dari mana? Kripto yang mana? Sebenarnya gampangannya adalah melihat itu core bisnis enggak. Kalau tiap hari kerjaan saya nambang kripto, usaha. Tapi kalau itu sampingan saya Pak, selain jadi model, ya. Model itu core bisnis dia kan. Ternyata itu hanya sampingan, itu modal investasi. Jadi tergantung ya, core bisnisnya apa. Kalau core bisnisnya memang nambang kripto itu yang atas. Kalau sampingan yang bawah. Apakah kripto kena pajak atau enggak? Tunggu dulu. Kita belum bahas itu, kita masih bahas penghasilannya apa, dia masuk sebagai sumber yang mana, gitu ya. Oke. Nah, ini cara ngitung pajak. Tapi apa? Apa ini? Di akhir. Berarti kalau bicara di akhir tahun, stelsel-nya apa ya? Ini kita lagi mengaplikasikan stelsel yang mana ya kalau ngitungnya di akhir tahun? Real. Betul kan ya? Kalau dilakukan di akhir tahun. Pertanyaan saya, apakah sebelum akhir tahun ada pajak yang sudah saya bayar ke negara? Mungkin nggak ada pajak yang sudah saya bayar ke negara sebelum akhir tahun? Mungkin. Itu implementasi dari stelsel? Enggak, kalau yang sebelum akhir tahun, anggapan. Tapi keduanya disebut mix, betul. Nah pertanyaan saya, ada nggak kemungkinan stelsel anggapan? Ada. Kalau saya dapat penghasilan dari pekerjaan, berarti sebelum akhir tahun pun saya sudah bayar pajak ke negara. Karena gaji saya dipotong pajak. Itu kan sebelum akhir tahun ya. Tapi akhir tahun saya harus hitung ulang. Inilah cara saya menghitung ulang di akhir tahun. Saya minta Anda membayangkan ya, tapi intinya adalah yang kita lakukan di sini ini, kalau 2022 berarti ini baru bisa saya lakukan paling tidak 31 Desember 2022. Betul kan? Kalau 2021 berarti sudah saya lakukan di 31 Desember 21 yang lalu. Intinya ini hanya bisa dilakukan di akhir tahun. Sebelum akhir tahun, ada pajak yang sudah dibayar. Karena kan stelsel kita gabungan antara anggapan dan real. Contoh paling gampang tadi gaji. Saya sudah dapat penghasilan dan dipotong pajak di Januari. Ya. Akhir tahun saya hitung ulang dengan cara seperti ini. Ini dengan asumsi ada orang yang benar-benar aktif, ya ada orang yang benar-benar diberkati sehingga penghasilannya bisa dari berbagai macam sumber. Karena bisa jadi ada orang yang memang full sebagai pegawai. Full kerja di orang, berarti dia hanya dari yang atas ya. Ini maksudnya pekerjaan terikat ya. Ini kasih catatan, ini pekerjaan terikat. Yang bawah ini kan usaha atau pekerjaan bebas. Tapi kalau dia pengusaha sekaligus kerja di orang, mungkin nggak? Mungkin. Dia juga investasi? Mungkin. Nah ini saya ambil asumsi orang ini dapat penghasilan dari berbagai macam sumber. Kenapa sih harus dibedain kotaknya? Namanya penghasilan kalau mau dihitung pajak kan tinggal di total. Dari sini sebenarnya kelihatan. Kalau Anda dapat penghasilan dari investasi, itu cara ngitung pajaknya didasarkan pada nilai apa? Berarti tidak boleh ada pengurang. Bruto itu kan gross ya, nggak boleh ada pengurang. Sementara kalau Anda dapat penghasilan dari pekerjaan bebas, dari usaha, dari pekerjaan terikat, hitungnya dari, berarti boleh ada pengurang. Berarti kalau saya salah,
saya dapatnya dari pekerjaan terikat, tapi saya anggap dari modal atau investasi, saya rugi dong. Karena kalau saya anggap itu dari modal investasi, saya nggak boleh ngurangin biaya saya. Padahal kan dari neto tuh pekerjaan. Atau sebaliknya, saya dapatnya dari investasi. Saya anggap itu dari usaha, kayak kripto tadi. Berarti saya salah hitung dong. Harusnya saya kenanya hanya atas bruto. Tapi karena saya anggap dari usaha, saya kenanya neto. Saya hitungnya neto, itu sudah salah. Berarti pajak saya harus dikoreksi nanti. Jadi jangan salah meletakkan penghasilan di kamarnya masing-masing yang 4 kotak itu. Kalau yang nomor 3 dan 4, enggak masalah karena bruto. Bruto itu artinya gini, saya dapat bunga itu kan dari investasi ya. Itu enggak perlu dikurangi dengan biaya apapun. Saya dapat royalti, ternyata ada biaya administrasi. Ya sudah, yang saya isi di sini adalah nilai royalti tanpa biaya administrasi. Nah, yang atas ini nih, yang 2 ini nih, nanti kita lihat ya. Ngitung penghasilan neto dari pekerjaan kayak apa sih? Ngitung penghasilan neto dari usaha seperti apa sih nanti di slide berikutnya. Hati ya, dari pekerjaan itu neto, dari usaha itu neto, dari modal dan lain-lain itu bruto. Total 1, 2, 3, 4 itu disebut ini. Jadi A plus B plus C plus D itu disebut ini, penghasilan neto. Ya, jadi memang agak lucu, yang atas itu gabungan neto dan bruto, tapi kok di bawahnya disebut neto. Tapi intinya gitu ya, aturannya cara ngitungnya adalah A, B plus C plus D itu namanya penghasilan neto. Jadi 100 tambah 200 tambah 300 tambah 400 ya, totalnya di sini namanya penghasilan neto. Nanti kita lihat cara ngitungnya neto pekerjaan gimana, neto usaha gimana. Tapi intinya A, B, C, D di total namanya apa? Ada pertanyaan dulu? Yang gampang sekali lagi modal dan lain-lain, karena kalau di soal disebut ada biaya-biaya, biayanya diacuin aja, nggak usah dipeduliin karena nggak boleh ngurangin. Nah, yang atas ini nih nanti kita lihat pengurangnya apa saja sih sampai dapat neto. Oke, kita sampai di baris penghasilan neto. Oke, nah ada pengurang dalam kurung merah itu ya, itu pengurang, artinya nanti penghasilan neto ini harus bisa jadi dikurangi yang merah, bisa jadi. Berarti kalau tidak ada ya kompensasi rugi kita 0. Kompensasi rugi itu hanya bisa ada, hanya mungkin ada kalau kita dapat dari usaha atau pekerjaan bebas. Saya ulangi ya, kompensasi rugi ada kemungkinan kita punya. Anda kalau jadi wajib pajak pengen kompensasi rugi terisi ya, supaya ada pengurang, ya enggak? Supaya pajaknya tambah kecil kan? Nah, Anda bisa dapat kompensasi rugi kalau Anda pengusaha, kalau Anda pekerja bebas. Kalau kayak saya sekali lagi yang murni kerja di Petra, berarti kan saya dapat dari pekerjaan terikat, enggak ada kompensasi rugi. Termasuk investor, investor itu kan bukan dari usaha ya, dia dari yang ketiga. Itu enggak berhak atas kompensasi rugi. Yang berhak atas kompensasi rugi hanya baris kedua, kalau punya usaha atau kalau punya pekerjaan bebas. Pertanyaannya, apa sih itu kompensasi rugi? Kompensasi rugi itu gampangannya kayak gini. 2021 penghasilan saya 1.000. Total revenue saya 1.000. Biaya saya 1.500. Mungkin ya kayak gitu ya. Jadi jualan barangnya susah, biaya tinggi. Mungkin aja kan? Rugi ya berarti ya. Ruginya berapa? 500. Berarti tahun 2021 harusnya pajak saya nggak ada dong. Wong saya negatif. Penghasilan 1.000, biaya 1.500. Berarti pajak saya 2021 nol dong. Karena negatif. Ada rugi berapa tadi? 500. Nah, 500 itu saudara-saudara, waktu tahun 2022 masuk di sini. Jadi di tahun saya rugi nggak kena pajak, di tahun depan sisa ruginya yang 500 boleh jadi pengurang. Berarti saya 2 kali dapat untung ya.
tahun pertama saya rugi pasti nggak ada pajak, orang rugi ngapain dikenain pajak, negara nanti nggak bijak gitu ya. Tahun depan andai saja yang atas ini ada isinya ya, boleh dikurangin dengan kompensasi rugi dari tahun sebelumnya. Jadi rugi itu 2 kali untungnya. Tahun waktu rugi ya nggak ada yang pengen rugi ya, tapi seandainya pun rugi, pajak kita itu jauh lebih ringan. Nggak bayar pajak di tahun rugi, tahun depannya boleh ngurangin. Nanti kalau sudah masuk di angka kita lihat ya. Tapi ini hanya bisa ada kalau kita pengusaha atau pekerja bebas dan kalau kita rugi. Saya pengusaha tapi untung terus, berarti tahun-tahun depan ini isinya apa? 0. Gitu ya. Itu kompensasi rugi. Jadi kompensasi rugi itu adalah kondisi ketika tahun lalu biaya saya lebih besar dari pendapatan. Berarti rugi tahun lalu bisa saya bawa ke tahun ini jadi kayak biaya, jadi kayak pengurang. Tapi kalau tiap tahun nggak ada rugi, ya ini diisi 0. Kalau bukan pengusaha, ya ini juga diisi 0. Rugi itu boleh dikurangin selama 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Jadi 500 itu, lihat tahun 2022. Ternyata tahun 2022 saya untung 300. Saya positif 300 surplus. Tapi rugi 2021 kan berapa tadi? 500. Berarti masih ada selisih negatif berapa? 200. 2022 nggak perlu bayar pajak lagi loh. Kenapa? Saya hanya untung 300. Rugi tahun lalu 500, berarti masih ada negatif 200. Dua-dua nggak kena pajak lagi kan enak. Selisih 200 bisa saya bawa lagi ke tahun 2023. Itu dari 2021 saya bawa ke 22. 22 nggak kena pajak. 23 lihat lagi. Kalau lebih dari 200 ya selisihnya kena pajak. Kalau kurang nggak kena pajak lagi. Tapi kalau masih ada sisa sampai tahun berapa? Kan saya ruginya 2021. Ada sisa masih tahun 2022, 23, 24, 25, 26 masih ada sisa. Maka di tahun 2027 hangus. Kan hanya boleh 5 tahun setelah 2021. Ada diskusi dulu. Kompensasi rugi adalah kondisi ketika biaya melebihi pendapatan. Di tahun waktu saya rugi nggak bayar pajak, di tahun-tahun depannya boleh saya jadikan apa itu? Pengurang. Tapi kalau tahun ke-5 masih ada sisa ruginya, maka masuk tahun ke-6 expired. Ya. Oke. Ya, paham. Expirednya nambah untuk yang kedua dong. Jadi kayak first in, first out. Tahun 2021 rugi, 2022 rugi. Nah tinggal dilihat rugi yang 2021 itu sampai 2026 masih ada nggak? Kalau masih ada, 2027 dia nggak bisa. Tapi yang rugi 2022 masih bisa. 5 tahunnya 2022 kan beda dengan 5 tahunnya 2021. Ya, jadi jangan ditotal. Yang paling atas itu yang first itu dilihat 5 tahunnya. Udah habis belum? Itu dulu yang jadi pengurang. Ya. Tapi kan kita nggak pengen sekali lagi rugi terus kan. Seandainya rugi maka fasilitas pajaknya juga ada. Yaitu tidak perlu bayar pajak di tahun rugi dan bisa jadi pengurang di tahun-tahun berikutnya. Yang lain? Ya. Tahun ke-6 rugi ya? Oh jadi tiap tahun rugi? Enggak? Maksudnya sampai tahun ke-5 enggak habis. Terus ternyata tahun ke-6 rugi lagi. Intinya gini, sampai tahun ke-5 masih ada sisa ruginya nih. Berarti masuk tahun ke-6 entah kita untung atau rugi, maka rugi yang di akhir tahun ke-5 sudah hangus. Jadi seandainya tahun depan kita untung besar, rugi tahun ke-5, sorry, expire. Kalau kita rugi lagi tahun ke-6 ya sudah itu hitung lagi 5 tahun ke depannya. Intinya pokoknya dia tahun ke-5 itu maksudnya plus 5 ya. Berarti 2021 itu bisa masuk 22, 23, 24, 25, 26. Bisa dikurangi di 5 tahun ke depannya.
Nah itu kalau masuk tahun ke-6, kalau tahun ke-5 masih ada sisa ya sudah direlakan itu. Ya. Karena tadi ceritanya kan ruginya besar sekali Pak. Ya sudah, logikanya sampai tahun ke-5 nggak habis ya, tahun ke-6 expired. Yang lain? Tapi kalau pegawai nggak ada kompensasi rugi. Itu hanya mungkin kalau kita pengusaha, itu pun kalau rugi. Kalau untung terus kan nggak ada kompensasi rugi. Nah kita lihat ya, penghasilan neto dikurangi kompensasi rugi namanya penghasilan neto, tapi setelah kompensasi rugi. Berarti kalau saya bukan pengusaha, angka penghasilan neto yang atas dengan yang bawah pasti angkanya sama. Kan saya bukan pengusaha, nggak ada kompensasi rugi. Kalaupun saya pengusaha, kan belum tentu punya rugi. Berarti angka yang atas dan yang bawah ini sama. Kan kompensasi ruginya 0. Seandainya tidak punya kompensasi rugi. Apakah penghasilan neto yang atas ini kena PPh langsung? Belum. Boleh dikurangi dengan PTKP. Berapa nilainya nanti kita lihat. Penghasilan neto setelah kompensasi rugi kurangi PTKP namanya penghasilan kena pajak. Kalau disingkat sama kayak PPN tadi, PKP. Tapi PPN tadi PKP-nya apa? Pengusaha kena pajak. Kalau ini apa? Penghasilan kena pajak. Jadi jangan kecampur ya. Tadi ada yang nanya. PKP yang kita bahas tadi itu khusus PPN. Kalau PKP yang ini itu PPh. Pajaknya beda loh ya, PPh dan PPN ya. Nah, berapa PPh yang harus dibayar ke negara? PKP yang ini kali tarif. Tarifnya berapa nanti kita lihat. Nah, ini cara ngitung atau implementasi dari penghasilan neto. Yang atas ya, penghasilan neto dari pekerjaan itu cara ngitungnya gini. Jangan khawatir, semua yang ada di situ itu diketahui di soal. Penghasilan bruto itu artinya, ya semua penghasilan yang saya terima dari kantor, paling umum kan gaji. Bisa bonus, bisa hadiah, apapun itu di total, itu namanya bruto. Penghasilan bruto bisa dikurangi dengan satu, ada yang namanya biaya jabatan. Dicatat dulu ya, nanti hitungannya saya liatin. Hati-hati namanya biaya jabatan tapi tidak ada kaitan dengan jabatan apapun. Biaya jabatan ini hak setiap pegawai. Selama dia kerja di orang, dia berhak atas biaya jabatan. Jadi biaya jabatan ini hanya nama, jangan terpengaruh, oh hanya orang yang punya jabatan. Enggak, biaya jabatan itu berhak dimiliki oleh semua pegawai. Ada cara hitungnya nih. Dicatat ya, diingat-ingat ya. Biaya jabatan sama dengan, sengaja enggak saya catat biar Angga ingat. Sama dengan 5% kali bruto. 5% kali yang atas ini nih. Jadi kalau 1 tahun anggap aja saya dari kantor saya kalau di total dapat 1M, ya 5%-nya 1M. Berapa? 5% dari 1M, 50 juta ya. Saya ulangi ya. Bruto itu semua penghasilan yang saya terima dari kantor belum dikurangi apa-apa. Karena kan sebenarnya saya sebagai pegawai itu bayar apa sih kalau mau ke kantor? Bensin, bayar makan, anak-anak saya sekolah. Itu kan biaya sebenarnya, tapi nggak diakui. Pemerintah hanya mengakui berapa tadi? 5% dari bruto saya. Tetapi, ada tetapinya. Dan itu perlu diingat. Maksimal biaya jabatan 1 tahun, ini kasihan jadi pegawai ya. Hanya boleh, tadi contoh saya kan saya kalau dapat 1M gaji atau apapun dari kantor, berapa tadi? 50 juta ya. Tetapi batasnya 1 tahun itu hanya boleh 6 juta. Hanya boleh 6 juta. Jadi kalau tadi saya dapat 1M dari kantor, 5% dari kali 1M berapa? 50 juta kan?
Sorry Pak Agus, maksimal yang boleh hanya 6 juta 1 tahun. Berarti per bulan bagi 12 berapa? 6 juta bagi 12 berapa? 500.000. Jadi kalau 1 bulan Bapak keluar uang di atas 500.000, yang diakui sebagai biaya hanya 500.000. Kalau dihitung itu 500.000 itu buat apa sih? Ya, bensin aja mungkin nggak cukup tuh. Biaya saya sebagai pegawai itu lebih besar dari 500 loh per bulan. Tapi kalau lihat bahwa masih boleh mengurangin, itu berkat loh. Daripada nggak bisa, ya kan? Saya ulangi ya. Ini gimana ngitungnya biaya jabatan? 5% kali bruto. Tapi maksimalnya berapa 1 tahun? 6 juta. Berarti kalau 5% kali bruto dapat 5 juta. Gimana? Ya boleh semua. Tapi kalau dapat 7 juta, ya hanya 6 juta yang diakui. Gitu ya. Pengurang kedua itu ini. Pengurang kedua itu yang bawah ya. Kalau saya sudah nggak kerja, usia pensiun dosen itu 65 tahun. Saya sekarang sudah 45, waduh nggak kerasa 20 tahun lagi akan pensiun gitu ya. Waktu saya pensiun, setiap bulan kan nanti akan terima uang pensiun ya. Mirip kayak gaji ya. Nah sebenarnya saudara-saudara, uang pensiun yang saya terima nanti kalau saya sudah nggak kerja, itu didapat dari tabungan saya. Jadi waktu saya masih kerja, saya nabung. Sama perusahaan, sama Petra dipotong dari gaji saya, ya. Uang yang dipotong itu masuk ke bank. Uang yang saya dapat dari gaji dipotong untuk pensiun, nanti bunganya itu kan berkembang ya. Itu harapannya nanti bisa dipakai untuk uang pensiun saya tiap bulan. Nah berarti kalau gaji saya, anggap aja per bulan, buat yang gampang ya 10 juta. Dipotong iuran pensiun anggap aja 50.000. Maka 50.000 itu dianggap ini boleh ngurangin penghasilan saya. Tapi 50.000 per bulan berarti per tahun berapa kali 12? 600.000 ya. Itu boleh ngurangin total gaji saya. Selama dipotong dari gaji loh ya. Mungkin nggak perusahaan itu ngomong ini, Agus Toli gajimu terlalu sedikit, hanya 10 juta. Iuran pensiunmu saya yang bayarin ya, maksudnya perusahaan yang bayarin. Boleh aja loh. Tapi karena gaji saya nggak dipotong, berarti pengurang saya cuma apa? Biaya jabatan. Jadi ini itu maksudnya yang dibayar pegawai, yang dipotong dari gaji. Kalau dibayarin perusahaan ya ini nol dong. Paham ya? Jadi sebenarnya uang pensiun itu hasil tabungan waktu orang masih kerja. Pensiun itu sebenarnya bahasa formalnya itu hanya berlaku untuk orang yang kerja di orang. Kalau pengusaha berhenti dia usaha itu nggak bisa dibilang pensiun. Ya, uang yang dia terima setelah dia berhenti menjalankan usaha diserahkan ke anaknya ya itu mungkin hasil tabungan juga selama dia berusaha. Tapi dia bukan pensiun sih. Istilah yang tepat pensiun itu untuk orang yang kerja di orang. Ya, kalau punya usaha sendiri bukan pensiun, istilah kepegawaiannya ya. Tapi intinya untuk menghitung yang atas itu caranya seperti ini. Ada pertanyaan? Di luar ini nggak boleh loh ya. Di luar ini kalau di soal itu dikasih informasi tambahan udah dicuekin. Hanya 2 ini yang boleh jadi pengurang. Apa contohnya? Di kantor kadang bayar iuran koperasi. Betul saya bayar iuran koperasi. Ada teman yang lagi berduka bayar uang duka. Betul ada pengurang itu. Tapi waktu ngitung penghasilan neto nggak ada dia di sini. Dia itu masuk yang ini loh, 5% tadi. Jadi semua biaya saya di kantor itu boleh jadi pengurang tapi hanya 5%. Dan itu pun maksimal berapa per bulan? 500.000. Berapa per tahun? 6 juta. Waktu saya pensiun kan dapat uang bulanan ya. Betul ya? Pertanyaannya bagus. Ini kan waktu saya masih kerja ada biaya jabatan. Betul kan? Biaya jabatan itu kan 5% dari gaji. Waktu saya pensiun, kan juga dapat pensiun tiap bulan. Berarti penghasilan bruto saya apa? Uang pensiun, betul kan? Ada nggak Pak pengurang yang namanya biaya pensiun supaya pajak saya kecil? Jawabannya iya. Tapi batasannya bukan
bukan 500.000 per bulan, 200.000 per bulan, betul. Ya, jadi pensiunan itu kalau ada yang nanya ya, pensiunan itu kenapa sih tetap punya NPWP? Karena dia dapat penghasilan, namanya apa? Uang pensiun. Uang pensiun itu kena pajak. Tapi tidak semua uang pensiunnya kena pajak, boleh dikurangi dengan namanya biaya pensiun. Itu kalau sudah pensiun, kalau masih kerja kan namanya biaya jabatan. Yang lain? Nah, kalau yang ini gimana kira-kira cara hitungnya? Yang atas, yang kedua, di logika aja. Kalau orang usaha itu netonya dapat dari mana? Kalau jualan barang, jualan jasa itu netonya dapat dari mana? Logika bisnis aja umum, nggak perlu lihat slide berikutnya. Penghasilan kurangi biaya, ya kan? Ya enggak? Itulah penghasilan neto dari usaha. Jadi yang kedua terjawab ya, penghasilan neto dari usaha adalah berapa total revenue, berapa total penjualan, berapa total komisi atau service revenue, kurangi biaya. Nah, anggap aja penghasilan saya 2M, 1 tahun umpama ya. Biaya saya 1,7, berarti di sini saya isinya berapa? 300, ya kan? Ada pertanyaan? Pekerjaan ini cara hitungnya, usaha yang ini. Nah masalahnya saudara-saudara, nggak semua loh. Orang usaha itu punya catatan yang rapih, yang teratur, yang detil. Ya, di pasar-pasar yang nggak usah yang tradisional, yang kayak Atum, ya, Pasar Turi, itu nggak punya pembukuan yang rapih. Yang dicatat cuma apa biasanya? Omset tok. Biaya itu ingat-ingatan tok. Aku udah beli berapa tadi barangnya? Aku wis gaji berapa pegawai ya? Tapi dia nggak pernah nyatat biaya. Yang dicatat itu omset tok. Bisa aja loh kayak gitu. Terus waktu ngitung pajak gimana dong? Dia cuma punya catatan penghasilan tapi nggak punya catatan biaya. Boleh nggak? Boleh aja. Orang-orang yang tidak punya pembukuan boleh melakukan yang namanya pencatatan. Yang disebut pencatatan itu dia hanya nyatat omset. Omset itu apa? Revenue. Revenue itu apa? Harga jual toh. Dia nggak nyatat biaya. Boleh nggak? Boleh. Cuma cara menghitung ininya yang nomor 2, penghasilan neto dari usaha, ya terpaksa nggak bisa dikurangi dengan biaya. Tapi pakai yang namanya ini. Persentase, namanya norma. Saya ulangi ya, kalau punya pembukuan gampang ya. Berapa penghasilan, kurangi semua biaya. Tapi kalau nggak punya penghasilan, cuma nyatat omset. Ya sudah omsetnya kalikan persentase. Persentase itu yang disebut norma. Di soal diketahui. Dalam praktik saudara-saudara norma itu ditentukan sama orang pajak. Kalau kamu jualan tekstil di Surabaya, normamu sekian persen. Kalau kamu jualan tekstil di Makassar, bisa jadi Makassar itu di bawah Surabaya tarafnya. Normamu lebih kecil persentase. Ada daftarnya. Kalau kamu jadi dokter di Jakarta dengan dokter di Balikpapan, normanya beda. Itu pun kalau Anda tidak pengen pakai pembukuan, cuma pengen pakai pencatatan, silakan. Tapi tidak ada biaya berarti norma. Sekarang saya nanya ya, saya pengen tahu logikanya. Anggap aja saya dokter di Surabaya. Males buat pembukuan. Akhirnya saya memilih pakai pencatatan. Kalau norma saya, menurut Dirjen Pajak itu norma saya 40%. Sebenarnya asumsi biaya saya berapa? Berapa persen asumsi biaya saya? Bagaimana menghitung asumsi biaya saya? Saya ulang ya. Saya dokter di Surabaya, nggak pakai pembukuan. Berarti saya hanya nyatat penerimaan, penghasilan. Biaya saya nggak ada. Ada sih tapi saya nggak catat.
Anggap aja revenue saya 100. Karena saya nggak punya pembukuan, saya dikasih norma 40% normamu. Berarti 40% kali 60 itu berapa? Kali 100 itu berapa? 40 kan? 40 itu adalah angka ini nih, penghasilan neto dari usaha. Berarti sebenarnya logikanya biaya saya berapa asumsinya? Penghasilan 100. Ada biaya nggak dicatat, makanya dikenain norma. Diketahui normanya 40%. Menghitung penghasilan netonya adalah 40% kali 100. Ketemu berapa? 40. Asumsinya biayanya berapa berarti? 60. Ya. Asumsi loh itu, apakah benar-benar 60? Ya tergantung, ya, real pengeluaran berapa. Berarti kalau pengeluaran kita di atas 60, secara psikologis kita merasa apa sebagai WP? Pengeluaran saya resminya 75, tapi karena norma saya 40%, asumsi biayanya kan 60. Berarti saya rugi atau senang? Justru saya merasa rugi. Berarti kalau Anda merasa rugi, lebih baik jangan pakai pencatatan. Buatlah pembukuan gitu loh. Jadi pilihan itu. Kalau norma saya 40%, biaya saya aslinya hanya 50, berarti kan tadi asumsinya biaya saya 60, saya senang dong. Pencatatan aja terus. Tapi kalau real biaya saya di atas asumsi norma, ya mending buat pembukuan. Memang ribet tapi biaya saya real kehitung. Paham maksudnya ya? Jadi memilih mau pakai pembukuan atau pencatatan. Kalau pembukuan berarti penghasilan kurangi biaya. Kalau norma berarti penghasilan kali norma. Hasilnya sama yaitu penghasilan neto dari usaha. Ada pertanyaan? Anda cenderung mau pilih apa? Pembukuan atau pencatatan? Norma atau yang biasa? Yang biaya kurang, penghasilan kurang biaya? Lebih enak yang mana? Kalau praktis sih norma ya. Omset tok, biaya nggak usah dicatat, kalikan persentase. Cuma tadi biaya real dengan asumsi biaya di norma harus dibandingkan. Pilih apa? Yang biasa atau pakai norma? Kayaknya enakan norma, Pak. Cuma saudara-saudara, memilih itu hanya kalau, ya, ini saya lewati dulu. Hanya kalau, ya, omset Anda di bawah 4,8 itu boleh milih. Mau pakai pembukuan atau pencatatan. Mau pakai pembukuan silakan. Mau pakai norma boleh. Tapi kalau sudah di atas 4,8, mau nggak mau harus pakai pembukuan. Memang angkanya sama kayak PPN tadi ya, tapi bedain loh ya. 4,8 di PPN tadi untuk membatasi apa? Tadi di PPN ada angka 4,8, tadi untuk membatasi apa? Jadi PKP atau bukan. Kalau di bawah itu, ya, kalau di bawah itu masih boleh milih. Kalau di atas itu wajib jadi PKP. Kalau di sini ini membatasi apa? Mau pakai pembukuan atau pencatatan. Kalau tadi saya asumsi pengen yang praktis, pencatatan, monggo. Kalau Anda ya masih di bawah 4,8. Tapi kalau 4,8 ke atas mau nggak mau harus pakai pembukuan yang lebih ribet secara administratif. Ada pertanyaan? Sekarang jadi agak, utamanya di tahun 2022 ya mulainya ya. Jadi agak complicated karena ada angka ini nih, 500 juta. 500 juta ini diterapkan bagi pengusaha orang pribadi. Jadi kalau Anda buka usaha, omset Anda 1 tahun anggap aja pas 500 juta, Anda tidak kena pajak. Nggak kena PPh, sorry, bukan PPN ya. Anda nggak kena PPh. Berarti nggak perlu pusing pakai pembukuan atau pencatatan karena nggak kena PPh. Gitu ya. Tapi kalau Anda 600 juta contohnya, nah di situ Anda tetap kena PPh tapi boleh pakai apa? Kalau omset Anda 600 juta, berarti kan masih
di atas 500 tapi di bawah 4,8, berarti masih boleh memilih pakai norma, pakai pencatatan. Tapi kalau 500 ke bawah, nggak usah pusing pakai norma atau pakai pembukuan, ya memang nggak perlu bayar pajak. Hati-hati loh ya, 0 sampai 500 nggak kena PPh, tapi ini buat yang pengusaha. Kalau kayak saya pegawai ini nggak berlaku. Ini nggak berlaku. Kalau di atas 500, lihat 4,8 atau lebih besar. Kalau masih 4,8 sampai dengan 501 contohnya ya, masih boleh milih pakai pencatatan. Kalau di atas 4,8, wajib pembukuan. Kalau pengusaha. Kalau pekerja, pegawai, nggak ada angka ini. Kalau dilihat sebenarnya pajak kita lebih memilih atau lebih berpihak ke siapa? Pengusaha ya. Lebih banyak keistimewaan yang diberikan kepada pengusaha. Makanya saya selalu bilang, coba renungkan tujuan hidup Anda. Ya, nggak apa-apa kerja di orang dulu untuk nanti kemudian dapat modal dirikan usaha. Tapi kalau dari awal sudah punya gambaran bahwa orang tua akan kasih modal untuk usaha, mending jadi pengusaha deh. Kalau konsultan berarti bukalah konsultan pajak. Tapi kalau yang modal keuangannya mungkin kurang, kumpulin modal lewat kerja dulu di orang sekian tahun, uangnya jadi modal, buka konsultan. Karena secara pajak jauh lebih banyak fasilitas yang diberikan kalau kita punya usaha atau pekerjaan bebas dibandingkan kalau jadi pegawai. Ada diskusi dulu. Jadi saya sudah menjawab sebenarnya bagaimana cara menghitung yang atas dan yang bawah. Kalau nomor 3 dan 4 itu tadi, nggak usah lihat yang lain, pokoknya brutonya berapa, itulah yang dimasukkan di sini. Oke. Kita pertanyaan dulu. Nah, PKP, kita kan tadi sampai bawah ya. Sampai di penghasilan kena pajak. Pajaknya apa? PPh ya maksudnya ya. Itu dikali tarif. Tarifnya itu progresif. Progresif itu apa yang minggu lalu? Makin tinggi PKP, makin tinggi tarif. Nah, ini agak beda dengan PBB loh ya. PBB tadi batasannya 1 M. Kalau saya 1,5 M, kena yang 0,2 atas 1,5 M. Kalau ini enggak gitu ngitungnya. Ngitungnya berlapis. Berapa PPh saya kalau saya PKP-nya 100 juta? Enggak usah sampai angkanya. Bagaimana cara ngitung PPh saya kalau PKP saya 100 juta? Jangan langsung tarif kedua ya. Jangan langsung layer kedua. Berarti saya 100 itu 60 jutanya kena 5%. Sisanya masih berapa? 40. Saya masih 100 berarti di layer kedua kan masih masuk. Berarti 40-nya kali 15%. Kalau penghasilan saya atau PKP saya 600 juta. PKP saya 600 juta. Jangan langsung pakai 30%. Berlapis. 600 berarti 5% kali 60, 15% kali. Jangan kalikan dengan yang tertinggi. 15% ini kalikan dengan 250 kurangi 60. Berapa itu? 190. Ya. 5% kali 60, 15% kali 190, 25% kali 250 itu dari mana? 500 kurangi 250. 5 kali 60, 15 kali 190, 25 kali 250, sisanya tinggal berapa di sini? 100. Kan tadi 600 ya. 100-nya kali 30. Berarti kalau saya 5M 500 juta. 60 kali 5, 190 kali 15, 250 kali 25, yang kali 30 berapa?
4M 500 juta. Ya kan? Ini kurang ini kan 4M 500 kan. Tadi berapa PKP saya? 5M 100 umpama. 5M 100 juta. Ya udah 100 juta sisanya kali 35%. Hati-hati loh ya, jangan langsung pilih salah satu baris tapi berlapis dia. Dan yang sering kena jebakan itu langsung lihat angka tertingginya, enggak, itu dikurangi ya. Saya hanya bahas orang pribadi, tadi ada yang sudah advance sampai PPh corporate ya, enggak perlu. Kita hanya bahas tarif untuk PPh orang pribadi. Corporate itu berapa tarifnya kalau PT? CV 22%. Itu jenis tarif apa ya? Kalau tarifnya corporate ya 22%. Kalau ini kan progresif. Kalau 22% itu tarif apa? Kalau bea meterai kan tarif tetap. Kalau tarifnya hanya 1 persentasenya. Itu disebut apa? Kalau ini makin tinggi progresif. Kalau yang meterai tetap. Kalau yang persentasenya yang tetap. Kayak PPN 11%. Proporsional. Supaya lihat lagi catatannya. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi nanti saya kasih contoh sama jawaban, sama latihan ya. Latihannya nanti kunci jawabannya mendekati ujian saya share. Saudara-saudara, sampai di sini tadi kita itu menghitung apa sih? Saya balik lagi. Kita kan sudah sampai penjelasan ini. Kita itu menghitung apa sih itu? Sampai ada tarif ini. Apa istilahnya yang mau kita hitung tadi? Apa? PPh. Apa namanya yang paling bawah? Bukan, tidak ada PPh 2122, belum ada di sini. Yang mau kita hitung adalah PPh terutang. Ini PPh terutang akhir tahun. Pertanyaan saya, anggap aja setelah kita hitung ketemu PPh terutang, anggap aja ya 500 juta. Apakah semua 500 juta saya bayar ke pemerintah? Saya 2022, saya hitung PPh terutang saya 500 juta. Semua saya setor enggak ke negara? Pasti saya setor ke negara, atau bisa lebih tinggi, atau ada kemungkinan lebih rendah, atau seperti apa sih konsep yang sudah saya jelaskan minggu lalu? Ada kredit, pajak, berarti kesimpulannya apa? 500 juta itu tidak harus disetor semua, kurangi dulu dengan kredit, pajak. 500 juta itu kapan kita hitung? Paling atas? Akhir tahun. Sebelum akhir tahun ada nggak pajak yang kita bayar? Ada. Berarti 500 kurangi dulu pajak yang dibayar sebelum akhir tahun. Yang istilahnya apa? Tax credit. Kredit, pajak. Atau kalau bahasa akuntansinya apa tadi? Prepaid. Dibayar di muka. Nah yang mau kita lihat berikutnya adalah kredit pajak. Kredit pajak itu adalah, hati-hati ya, kredit pajak itu adalah pajak yang dibayar sebelum akhir tahun. Bisa saya bayar ke pihak ketiga, itu istilahnya apa? Sistemnya withholding. Bisa saya setor sendiri ke negara, itu istilahnya apa? Self assessment. Nah, yang 2 kotak pertama ini, itu yang disebut withholding. Kenapa? Karena dipotong sama yang ngasih penghasilan, dipotong sama pihak ketiga. Kalau yang kotak ketiga ini self assessment. Tiap bulan saya setor sendiri ke negara. Di soal akan diomongin. PPh 21, 22, 23, 24, 25. Tapi Anda ingat-ingat, oh kalau 21 sampai 24 itu withholding. Kalau 25 itu berarti setor sendiri ke negara. Mengangsur ke negara. Biasanya PPh 25 itu yang nyetor sendiri ke negara ya. Itu kalau WP-nya adalah pengusaha atau pekerja bebas. Tapi kalau pegawai
Itu dia yang kiri. Karena dipotong sama pihak ketiga kan. Tapi kalau pengusaha, saya ngomong kan minggu lalu, emang waktu jualan barang orang tua Anda sama pembeli dipotong pajak kan? Tidak. Bukan berarti bebas pajak. Orang tua Anda tiap bulan harus ngangsur. Itu namanya PPh apa angsuran bulanan? 25. Apa ini 21 sampai 25? Nomor-nomor itu mencerminkan pasal di dalam Undang-Undang nomor berapa tadi? 36 tahun 2008. Jadi di dalam Undang-Undang PPh 36 tahun 2008 itu ada pasal 21, 22, 23, 24, 25. Makanya itu yang kemudian jadi bahasa sehari-hari. Oh, kalau diatur di pasal 25 itu untuk pengusaha yang setor setiap bulan ke negara, makanya disebut PPh 25. PPh 21 itu PPh yang kaitannya dengan orang kayak saya, yaitu terkait dengan pekerjaan. Jadi gaji dipotong sama Petra, nama pajaknya apa? PPh 21. Tapi kalau ini, apa istilahnya? PPh terutang, tidak ada nomornya. Orang hanya sering sebut PPh terutang akhir tahun. Kalau PPh 21 itu kapan dipotongnya? Akhir tahun atau sebelum akhir tahun? Sebelum akhir tahun. Ini semua dipotong sebelum akhir tahun. Kecuali yang kanan ya, yang kanan tidak dipotong tapi disetor sendiri. Nanti kita lihat satu-satu. Penghasilan kayak apa yang kena 21, 22, 23, 24. Kalau 21 itu dari pekerjaan. Ya. Nih, saya skip dulu yang ini ya, saya skip dulu yang ini. 21 itu dari pekerjaan. Nanti Anda nggak perlu pusing. Ada cara ngitung PPh 21. Rumit juga, tapi di soal saya hanya ngomong, dari kantor orang ini sudah dipotong PPh 21 sekian. Informasi itu buat apa Pak? Tunggu, nanti kita jawab. Kalau PPh 22 itu biasanya kalau kita jual barang, tapi ke pemerintah. Kalau jual barang selain ke pemerintah nggak pernah dipotong kan sama pembeli ya. Tapi kalau pembeli kita itu pemerintah, barang lo ya, itu dipotongnya PPh 22 namanya. Tarifnya di situ 1,5% dikali harga jual. Kalau PPh 23 itu apa? 23 itu kena atas salah satu di antara ini nih. Bisa karena sewa, tadi ya, punya bus disewain. Bisa karena bunga, royalti atau hadiah. Anda nggak perlu pusing mana yang kena 2, mana yang kena 15. Diketahui di soal. Anda tinggal mengalihkan. Ya, Anda tinggal mengalihkan. Biasanya yang 2% itu apa ya? Yang sifatnya perlu usaha untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kalau sifatnya investasi, ongkang kaki aja dapat penghasilan, kenanya 15. Ya nanti kita lihat ya, nanti saya beritahu di soal ya, ini kena 2 atau 15. Tapi intinya tarifnya bisa 2, bisa 15%. Kalau PPh 24, itu kita dapat penghasilan dari luar negeri. Saudara-saudara, kalau saya di Indonesia, tadi ada juga yang nanya ya, saya di Indonesia, dapat penghasilan dari Singapura. Kira-kira Singapura udah potong pajak nggak? Sudah. Nah pajaknya Singapura, yang dipotong sama Singapura, itu boleh jadi kredit pajak. Namanya PPh pasal 24. Jadi penghasilan Singapura tetap saya hitung di Indonesia. Lah, double tax Pak. Singapura lo udah potong, jangan takut. Pajaknya Singapura boleh ngurangin. Berarti kan nggak double tax ya. Nah, apa fungsinya PPh 21 sampai 24 juga 25 adalah di sini. Saya ulang tadi, kalau PPh terutang saya 500 juta, tidak semua harus saya setor ke negara. Yang saya setor ke negara itu adalah 500 juta kurangi semua yang ada di kotak 1 dan 3.
Tergantung di soal nanti ngomong PPh 21 berapa, 22 berapa, 23 berapa, 24 berapa, 25 berapa. Itu semua kita total, itulah yang disebut sebagai apa? Kredit pajak. Kita kan ngitung tadi pakai tarif ya, ketemu asumsi saya berapa? 500 juta. Nggak harus bayar semua kok. Kalau ada kredit pajak, boleh jadi apa? Pengurang. Kalau PPh terutang 500, PPh 21 sampai 25 itu 400, berarti akhir tahun saya cuma setor berapa ke negara? Sisanya 100 juta. Kalau PPh terutang saya lebih besar daripada PPh 21 sampai 24 dan PPh 25, ini kredit pajak 1 namanya, karena withholding. Ini kredit pajak 2 namanya karena apa? Self assessment. 500 kurangi kredit pajak 1 dan 2, 400. Tadi ketemu berapa? 100. Itu yang disebut kurang bayar. Kurang dong ya. Akhir tahun real stelsel 500. Anggapan sebelum akhir tahun cuma 400. Berarti saya harus top up 100. 100 itu yang disebut kurang bayar. Istilahnya PPh 29. Mungkin enggak pas 500? Jadi akhir tahun terutang 500. Sebelum akhir tahun mungkin enggak saya bayar juga 500 pas? Mungkin. Berarti akhir tahun saya setor berapa ke negara? 0. Enggak perlu ada apa-apa. Biasanya yang 0 itu adalah kalau penghasilannya hanya dari pegawai. Enggak punya penghasilan lain kayak saya umpama ya, saya di Petra enggak ada penghasilan lain, itu biasanya akhir tahun dan sebelum akhir tahun nilainya sama, nihil istilahnya. Tapi kalau pengusaha pasti ada selisih. Umumnya selisihnya kurang bayar. Namanya PPh pasal berapa? Sekarang saya nanya, kalau PPh terutang saya 500, memungkinkan enggak sebelum akhir tahun saya dipotong lebih? Mungkin. Mungkin. Berarti apa yang terjadi? 500 kurangi kredit pajak 1 dan 2, anggap aja 750. Itu namanya apa? Namanya apa? Lebih bayar. Bukan rugi loh ya. Rugi itu adalah kalau dari usaha saya negatif. Biaya lebih besar. Kalau ini pajak yang saya bayar lebih besar. Harusnya akhir tahun cuma 500. Sebelum akhir tahun saya bayar 750. Berarti lebih bayar berapa? 250 juta. Itu yang disebut PPh 28A. Nah terus 250-nya diapain? Bisa minta dalam bentuk cash. Namanya restitusi. Minta cashback. Atau daripada minta cashback, disimpan aja di negara. Supaya kalau tahun depan kurang, potong aja dari yang kelebihan tahun lalu Pak. Cuma kan kalau nominalnya gede mending buat saya tabung aja dulu ya. Undang-undang pajak Indonesia memberi hak, menjamin hak buat WP kalau dia lebih bayar bisa minta pengembalian. Cuma syaratnya apa? Siap diperiksa. Kewajiban kita itu harusnya bayar ke negara. Ini kok berani-beraninya minta uang dari negara. Gampangnya gitu ya. Negara itu ingin memastikan, benar enggak sih Agus Tolling ngitung pajak? Jangan-jangan asal. Datanglah diperiksa. Kalau memang benar ya sudah, 250 jutanya balik. Cash atau dalam bentuk kompensasi ya untuk tahun depan. Tadi yang belum saya bahas yang kotak kedua. Namanya apa nih PPh final? Namanya aja sudah final. Artinya apa? Kalau saya bayar pajak sebelum akhir tahun kena final, ya sudah akhir tahun nggak bisa jadi pengurang, bukan kredit pajak dia. Mirip kayak 21, 22, 23. 21 itu kan waktu saya dapat gaji dipotong kan? Ini saya juga dapat penghasilan dipotong. Bedanya 21 itu, 22, 23, 24 akhir tahun boleh jadi pengurang. Kalau yang ini nggak boleh, karena dia sudah final. Pertanyaannya penghasilan kayak apa yang kena final? Yang paling gampang itu adalah penghasilan dari investasi.
Contoh yang paling relate itu bunga tabungan. Tiap bulan coba lihat di rekening koran Anda, dapat bunga ya, ada pajak ya, pajaknya itu final. Artinya apa? Kalau Anda dapat info pajak final di rekening koran Anda, sorry ya, akhir tahun nggak boleh masuk jadi pengurang 1 atau 2. Karena dia sudah sifatnya final. Pak, nggak fair dong. Nggak fairnya di mana? Kira-kira nggak fairnya di mana? Kaitannya dengan hitung-menghitung ini. Kalau gaji fair nggak cara hitungnya? Fair dong. Di sini masuk menjadi penghasilan. Kalau jadi PPh terutang, PPh atas gaji boleh jadi pengurang kan? Nangkap gak logika matematikanya? Penghasilannya sudah dipotong pajak. Akhir tahun tetap dihitung. Itu double tax dong? Enggak. Karena kalau dapat PPh terutang, PPh gaji kemarin bisa jadi pengurang. Berarti fair ya? Paham maksud saya fair? Penghasilannya sudah kena pajak dari Januari sampai November. Kok Desember dihitung ulang, ditotal ulang? Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ketemu PPh-nya, maka PPh Januari sampai November itu boleh jadi apa tadi? Pengurang. Jadi fair, penghasilannya di atas, dapat PPh terutang, PPh-nya sebelum akhir tahun boleh jadi pengurang. Gimana kalau dapat bunga tabungan? Bunga tabungan itu di akhir tahun nggak boleh jadi pengurang. Kenapa? PPh atas bunga tabungan itu 20%. Jadi Anda dapat bunga, anggap aja 10.000, bunga tabungannya itu 2.000. 2.000 itu nggak boleh jadi pengurang di akhir tahun. Kenapa? Karena PPh final. Berarti kalau nggak boleh jadi pengurang di sini, nggak fair dong Pak. Kenapa nggak fair? Kenapa nggak fair? Karena di atas ada penghasilannya Pak. Kok PPh-nya nggak boleh jadi pengurang? Nah, saudara-saudara ingat ya, PPh final itu sifatnya gini. Saya waktu dapat penghasilan dipotong pajak. Gaji sama sih, dapat penghasilan dipotong pajak. Bedanya apa sekali lagi? PPh-nya gaji boleh dikurangi di akhir tahun. Berarti gaji saya di akhir tahun harus masuk di sini. Tapi kalau bunga tabungan, karena PPh-nya nggak boleh ngurangin ini, supaya fair, berarti penghasilan bunga tabungan harusnya apa? Nggak perlu lagi ditotal di sini. Jadi di dalam bunga tabungan itu investasi ya. Di dalam penghasilan dari investasi tidak ada penghasilan dari bunga tabungan. Kenapa? Karena sudah final. Final itu artinya sekali lagi ya, akhir tahun nggak perlu ditotal. Kalau gaji kan nggak final, akhir tahun tetap ditotal. PPh-nya kalau gaji boleh ngurangin. Kalau bunga tabungan nggak boleh ngurangin karena penghasilannya di atas nggak ada. Nah, bagaimana membedakan antara yang kotak 1 dan 2? Memang nggak bisa di logika, harus dihafal. Tapi saya kasih contoh paling gampang tadi yang kotak kedua itu apa? Bunga tabungan. Berarti besok di soal bunga tabungan itu sifatnya final. Apa tadi konsekuensinya kalau final? Penghasilannya di akhir tahun bunga saya 10.000 itu kan penghasilannya. Pajaknya 2.000. Penghasilan yang 10.000 di akhir tahun tidak perlu di total dengan penghasilan lain. PPh-nya yang 2.000 di akhir tahun tidak boleh dikurangi dengan PPh terutang. Itu PPh final. Ya, nanti rekamannya Anda dengar, latihannya Anda baca, ya. Lalu nanti jawabannya saya kirim. Oke. Sebenarnya ada PPh khusus ya saudara-saudara. Ini berlaku sampai 2022 untuk diketahui aja. Ini berlaku untuk 2022. Sampai 2022, sorry. Jadi kalau Anda punya usaha omsetnya di bawah 4,8, itu Anda nggak perlu ngitung capek-capek tadi. Penghasilan neto pekerjaan, usaha dan nggak perlu. Langsung kali 0,5% aja tiap bulan. Tapi itu berlaku sampai 2021 akhir untuk diketahui.
Masuk 2022 aturannya dirubah. Apa tadi aturannya? Kalau Anda punya omset dalam 1 tahun masih kurang dari 500, nggak kena pajak. Jadi kalau Anda punya omset dari online shop ya, walaupun cuma dropshipper atau distributor ya, saya yakin belum sampai 500 lah. Ada di sini yang online shopnya bisa lebih dari 500, ya yang kena ya di atas 500 tadi. Ya. Aturan ini hanya untuk diketahui bahwa sebelum ini pernah ada aturan, kalau omset Anda masih di bawah 4,8, Anda nggak perlu capek-capek ngitung, langsung kena 0,5. Tapi 0,5-nya ini bukan dari neto, dari apa? Bruto. Ya. Yang sekarang berlaku adalah sampai 500 itu bebas. 500 sampai 4,8, kalau Anda omsetnya sampai 4,8 boleh pakai apa tadi? Norma. Kalau di atas 4,8 wajib pakai pembukuan. Ini PTKP. Tadi ada PTKP ya, pengurang ya. PTKP itu mengurangi penghasilan neto setelah kompensasi rugi. Dia pengurang. Nah, PTKP itu kalau hanya single, jomblo gitu ya, tidak ada tanggungan sama sekali, maka per tahunnya 54 juta. Ini cuma sejarah aja. Dulu pernah 24.300. Setelah itu diganti jadi 36. Sekarang yang terbaru, jangan salah baca slide ya. Yang terbaru itu 54 juta per tahun. Kalau WP-nya istilahnya TK, tidak kawin dan tidak punya tanggungan. 54 setahun loh ya. Kalau dibagi 12 berapa? Coba 54 bagi 12. Berapa? Oke. Artinya apa? Kalau Anda per bulan penghasilannya di bawah 4.500.000, logikanya harusnya akhir tahun tidak ada PPh terhutang. Paham maksudnya ya? Kalau Anda punya penghasilan 1 tahun 50 juta, kan di bawah 54 ya. Nggak ada PPh terhutang akhir tahun. Karena PTKP-nya aja, minusnya aja 54. Anda penghasilannya berapa tadi? 50. Berarti sudah pasti tidak ada PPh terhutang. Kalau per bulannya 54 bagi 12 saja berapa? 4,5. Berarti kalau Anda dapat penghasilan 1 tahun 4 juta, 1 bulan 4 juta, nggak ada PPh. Karena di bawah 4,5. UMR kita berapa? Segituan ya, 4,4 kalau nggak salah. Kalau penghasilannya masih UMR di bawah 4,5 ya, pasti nggak kena PPh. Nah ini berlaku kalau WP-nya menikah. Kawin, istilah WPP-nya kawin. Sekali lagi yang paling atas itu sejarah aja, yang paling bawah yang paling berlaku sekarang. Berarti kalau saya sudah menikah, status saya bukan TK tapi K. Berapa PTKP saya? 1 tahun. 54 buat saya, ditambah 4,5 karena saya menikah. Jadi 58.500 dong. Ya. 54 tambah 4,5, 58.500. Kalau di rumah ada tanggungan, tanggungan ini nggak harus anak. Bisa orang tua tinggal di rumah dengan saya. Selama semua biaya hidupnya itu dari saya, dia nggak punya uang pensiun ya, saya semua yang nanggung, maka dia boleh masuk tanggungan. Maksimal tanggungan itu 3. Ini bukan tanggungan loh, ini karena saya menikah. Oke, karena saya kawin. Berarti 54 tambah 4,5. Nah di rumah ada tanggungan nggak? Tidak harus anak, anak masuk. Tapi orang tua, mertua itu masuk. Adik nggak masuk. Bisa aja di rumah ada adik saya ya, itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena ini ada kata-katanya. Harus garis keturunan lurus. Berarti kalau di rumah masih ada kakek aja gitu kan lurus. Bisa. Kan lurus. Ya. Ayah, ibu bisa. Mertua itu kan dari istri ya. Kalau dari istri itu namanya ini nih. Semenda. Kalau dari saya namanya sedara. Berarti kakek, ayah saya. Itu garis lurus dari sedara. Kalau semenda itu dari istri, berarti ke atas dia itu, papanya dia itu apanya saya. Mertua, boleh.
Adek itu bukan garis lurus, adek itu ke samping. Ya, om, tante itu ke samping, jadi tidak masuk dalam tanggungan. Di rumah ada 2 anak, terus ada mertua, ada orang tua, totalnya 4. Nggak boleh, maksimal hanya berarti 3 kali 4,5. Jadi tolong dihitung dong, kalau status saya menikah punya 3 tanggungan. Tanggungan gak harus anak loh ya. Berarti 5/4 tambah 4,5. Di rumah ada 4 orang. Tambah 3 kali 4,5. Karena maksimal 3. Nah, ini apa lagi nih? Ini kalau saya menikah, istri punya penghasilan dan penghasilannya digabung dengan saya. Saya ulangi ya, saya menikah, lalu istri ini punya penghasilan, penghasilannya digabung dengan saya. Berarti saya bisa dapat tambahan 54. Ini sejarah aja yang atas sekali lagi, saya bisa tambahan 54. Balik ke contoh saya menikah, istri punya penghasilan, digabung, di rumah ada 4 orang tanggungan. Berarti PTKP saya berapa? Buat saya sendiri, saya menikah, tambah 4,5 kan? Tanggungan ada 4, maksimal hanya boleh 3, berarti 3 kali 4,5. Tambah lagi dengan status karena istri punya penghasilan digabung dengan saya. Berarti tambah lagi 54. Berarti totalnya 54 kali 2. Betul ya? Buat saya sama ini ya. Ditambah 4,5 kali 4. Kok bisa kali 4? Karena menikah dapat 4,5, tanggungan kan 3 tadi ya yang diakui. Ya, berarti kan 4 kali 4,5. Jangan bilang 4 itu tanggungan, tapi 4,5-nya karena menikah, 3-nya karena tanggungan. Berarti kan 4,5 kali 4. Ini nggak perlu dipusingin, tapi intinya tadi ya, kalau saya punya istri yang digabung penghasilannya dengan saya, dapat tambahan 54. Kapan istri digabung dengan saya? Kalau memenuhi ini. Tapi di soal nanti saya sebutkan, istrinya digabung atau tidak digabung. Ya, kalau digabung berarti saya dapat 54. Kalau nggak digabung, ya cuma 54 plus 4,5 plus 4,5 kali tanggungan. Anak angkat bisa jadi tanggungan selama ada surat adopsinya. Ini kan ada ya anak angkat ya. Satu yang perlu diingat, status kita di PTKP itu lihat status per 1 Januari. Contoh nih, anggap aja 2022, saya baru menikah bulan Agustus. Berarti untuk tahun 2022 status saya masih TK. Kenapa? 1 Januari 22 saya masih TK. Baru nikahnya Agustus. Berarti status K saya hanya bisa dipakai mulai tahun 2023. Itu pun ini contoh ya, receh aja ya. Kalau saya sebelum Desember tetap menikah loh ya. Kalau statusnya berubah 1 Januari 2023 tidak ada pasangan lagi ya sudah balik lagi ke TK. Kalau anak contohnya, saya menikah 2022, berarti saya jadi K 2023 ya. Punya anak 2023 November. Status saya tetap K 2023. Masuk 2024 status saya apa? Menikah punya 1 tanggungan. Jadi lihat status per 1 Januari. Tadi kalau ngomong anak angkatnya per kapan diadopsi? Agustus 2022. Berarti dia masuk tanggungan per kapan? Tahun depan. Saya nanya sekarang kalau gitu. Mungkin nggak seorang yang belum menikah punya tanggungan? Kalau punya anak angkat. Kalau di rumah ada orang tua ya. Bisa ya. Jadi TK tanggungannya 3 mungkin loh ya. Jadi TK itu tidak melulu tidak punya tanggungan. Apalagi yang mau ditanyakan, saya buat QR-nya ya.